ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. Mas Febri, apakah ini adalah skenario buang badan untuk menumpahkan kesalahan pada Eliezer? Kata-katanya hajar cat, jadi maksudnya sebetulnya Sambo tidak memerintahkan untuk menembak Yosua kah? Pada saat konferensi pers kemarin kami sampaikan juga, peristiwa yang terjadi di rumah Duren 3 itu tidak bisa dipisahkan. Ini juga saya sampaikan ke klien kami ya. Peristiwa yang terjadi di rumah Duren 3 tidak bisa dipisahkan dari peristiwa yang terjadi di rumah Saguling. Jadi pembicaraan di lantai 3 rumah Saguling tidak bisa dipisahkan dari statement yang keluar di rumah Duren 3. Bahwa ada perbedaan misalnya keterangan RE, keterangan pihak RR, keterangan ada saksi yang lain juga yang ada di lokasi tersebut pada saat itu. Itu adalah poin yang nanti kita uji dalam proses persidangan. Sekarang misalnya ada dua perbedaan. Satu mengatakan tembak, yang satu mengatakan hajar. Tafsir di publik kan bisa macam-macam soal ini. Tapi menurut saya ini harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Duren 3. Ini karena tadi diungkap, saya ingin katakan secara clear bahwa peristiwa yang diklaim oleh RE tersebut tidak benar. Yang mana yang tidak benar? Misalnya menyuruh mengisi, memberikan peluru, memberikan magazin dan lain-lain. Tapi itu tidak benar? Tidak benar, tapi itu nanti akan kita uji dalam proses persidangan. Kami menghargai karena memang dalam konteks proses pemeriksaan ini ada fakta-fakta yang bisa saja berbeda dari satu saksi dengan saksi lain. Itu harus diuji secara objektif. Baik, nanti dalam proses persidangan. tapi hajar cat yang dimaksud oleh Sambo itu apa? Itu kita lihat nanti di persidangan karena kalau saya melihat itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak bisa kemudian ditafsirkan misalnya hajar cat itu ya hajar saja, bukan tembak misalnya. Tidak bisa juga ditafsirkan langsung seolah-olah itu adalah sebuah proses eksekusi karena di rekonstruksi juga muncul. Misalnya begini. Ketika FS melakukan konfirmasi, ini karena sudah terbuka di proses rekonstruksi ya. FS melakukan konfirmasi kepada J pada saat itu. Kamu tega sekali dengan saya. Dan kemudian itu mendapatkan respon yang dugaan kami tidak sesuai dan memancing emosi FS pada saat itu. Dan saya tidak tahu komandan, bukan yang lain-lain, hanya itu jawabannya. Respon tersebut itu muncul dalam proses rekonstruksi kemarin dan itu kemudian memicu emosi yang luar biasa sampai akhirnya ada pernyataan-pernyataan yang keluar dan terjadilah peristiwa itu. Jawaban Yosua kembali memicu emosi Sambo. Kemudian ada perdebatan lagi. Oke. Jadi ada beberapa peristiwa yang memang harus dikelirkan nanti. Harus tentang siapa yang menembak misalnya. Menurut RE mungkin berbeda dengan menurut saksi-saksi yang lain. Nah ini yang harus diuji, tidak cukup hanya dengan satu keterangan saksi dengan satu keterangan yang lain dengan bukti-bukti yang lain. Misalnya ahli balistik. Yosua tidak bisa membela diri saat itu. Bang Roni. Sebenarnya begini, waktu rekonstruksi kami sudah tidak kaget kalau seandainya ada bantahan seperti ini. Karena di rekonstruksi itu juga pun kami sudah melihat bahwa memang dibantah oleh seorang tersangka yang lainnya. Tapi itu mungkin haknya tersangka. Tetapi begini loh Mbak Silvi, saya kayaknya bayangkan seorang jenderal bintang 2 instruksinya adalah hajar. Kesannya seperti ini bercanda gitu loh. Padahal ini situasinya yang menggambarkan kalau memang situasinya, situasi yang dialami oleh saudara FS, kemudian perintahnya hajar, ini seperti yang saya lihat bahwa ini tidak seperti bercanda gitu loh, hajar. Gitu kan, tetapi memang yang pada praktik, pada aslinya adalah keterangan klien saya ada perintah tembak. Perintah? Tembak. Nah, perintah kedua, jabatan itu ya? Iya, relasi kuasa ini sangat kuat Mbak Sylvia. Bahwa klien saya ini adalah barada 2, tingkatan paling rendah. Baik. Nah kemudian dalam menerima perintah tersebut, tidak bisa menolak di bawah kuasa. Dan menurut Eliezer yang menembak bukan hanya dia tapi juga Sambo. Betul, itu keterangannya di sini. Prof Gayus, sebentar. Ada cerita Sambo sempat pergi untuk main badminton tapi berubah pikiran di jalan kemudian menuju rumah Duren 3. Tidak terencana, awalnya mau main badminton. Kemudian Sambo semakin marah karena Yosua menjawab ketika ditanyai oleh Sambo. Apakah hakim bisa melihat itu sebagai aksi yang spontan, tidak terencana? Sehingga bisa meloloskan Sambo dari pembunuhan berencana? Sikap hakim
untuk menjadikan putusan hakim yang harus mengambil sikap hukum maksimal hukuman yang didakwakan 340 memang tidak mudah. Hakim harus benar-benar memperhitungkan keadilan bagi semua pihak. Baik pihak pelaku, korban, keluarganya maupun masyarakat. Ini yang penting bagi hakim untuk bisa memastikan, dan ini yang menjadikan pertaruhan hakim. Karena hakim juga pernah membebaskan 9 tersangka terancam hukuman pembunuhan berencana yang dibebaskan hanya karena hakim tidak punya keyakinan untuk bersikap. Ini terjadi di kasus Marsinah misalnya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini pun demikian. Tetapi hakim harus bertanggung jawab. Hakim harus berani untuk menentukan dengan tegas kalau hakim itu yakin dengan logikanya menjadikan hakim. Apa yang saya maksudkan? Ini semua memang merupakan pro kontra yang kuat. Siapa sih yang mau rela kliennya atau yang bersangkutan sendiri mau dihukum maksimal? Kecuali orang sudah patah semangat. Ya. Orang sudah punya hopeless, tidak punya harapan lagi, baru dia minta dihukum yang seberat-beratnya. Nah, tetapi bagi saya logika hakim menjadi penting ketika tadi rangkaian keterangan. Rangkaian keterangan ini harus didampingi, diiringi dengan satu bukti lain. Dengan alat bukti yang lain baru bisa menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Okay. Nah, ini mencari tidak mudah. Tapi hakim punya naluri, hakim punya logika yang digabungkan. Naluri hakim itu sangat tinggi sekali. Sebagai hakim yang telah berpengalaman banyak, yang telah pernah menjatuhkan hukuman mati juga tadi ditayangkan. Artinya hakim telah mengalami satu pertempuran di pikirannya untuk mengambil satu sikap. Prof Gayus, bagaimana hakim menilai keterangan dari saksi yang juga sebetulnya tersangka? Tadi kita lihat ada kesaksian bahwa awalnya mau main badminton, kemudian berubah pikiran, ada peristiwa pelecehan seksual di Magelang, dan semua saksinya bisa dibilang adalah tersangka juga. Bagaimana hakim bisa menilai benar atau tidaknya? Iya, semua itu dirangkum dan menjadi logika dan naluri hakim tadi. Bahwa mau berangkat latihan badminton dan sebagainya, itu kan masukan-masukan yang perlu diuji. Setelah diuji menjadikan keyakinan hakim. Secara umum saja tadi memang menjadi polemik kalau soal skenario itu semua orang. Tadi ditanyakan apakah punya power lagi seorang bintang 2 yang dituduh melakukan ini. Tentunya yang ditakuti bukan powernya, tapi knowledge-nya terhadap sebuah perkara yang bisa menjaga dirinya itu juga menjadi menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa menyelamatkan. Itu dugaan-dugaan yang negative thinking, tapi positifnya juga ada. Berarti hakim harus bisa membaca itu, hakim harus bisa memaknai itu. Ini persoalannya. Ini berat bagi hakim tapi simpel sebenarnya kalau yakin punya keberanian. Hakimnya harus punya keberanian. Saya mau nambahin sedikit dari Prof Gayus ya. Jadi perdebatan ini dan yang disampaikan Prof Gayus menarik untuk kita mempertimbangkan kembali sebenarnya satu aspek selain keselamatan dan keamanan para hakim dan para pihak dalam persidangan ini. Yaitu apa? Yaitu integritas pembuktian. Ini kan perdebatannya pada fakta ya, pada konteks ini. Nah, bisa dibayangkan ketika misalnya suatu persidangan yang kemudian kemandirian hakimnya kemudian terganggu begitu ya dengan berbagai alasan ya. Apakah karena tekanan sesuatu, apakah tekanan massa dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga pembuktiannya, faktanya berseberangan satu dengan yang lain. Maka yang perlu dijaga oleh hakim adalah bagaimana menjaga tidak tercemarnya pembuktian. Terutama kalau misalnya bahan-bahan pembuktiannya yang paling utama adalah keterangan saksi. Ya. Oleh karena itu misalnya bisa jadi hakim menutup persidangan untuk beberapa fase tertentu. Ya, atau misalnya katakanlah persidangan tidak disiarkan kalau memang ada live dan sebagainya ya. Jadi hanya untuk yang berada di ruang persidangan dan memeriksa saksi satu persatu. Gitu. Jadi ini yang saya kira juga perlu kita perhatikan bahwa kemandirian hakim itu juga harus diletakkan dalam konteks integritas pembuktian itu tadi gitu ya. Yang selama ini didengungkan oleh kuasa hukum ya kita buktikan nanti di persidangan dan sebagainya macam gitu. Nah, saya punya pengalaman sebagai hakim yang juga menjatuhkan hukuman maksimal. Boleh diikuti berita saya. Nah, sikap saya untuk mengambil langkah yang sangat berat bagi hakim majelis juga termasuk kami di sana. Tentu satu hal sebenarnya, kita harus menghentikan kehidupan orang karena setimpal dengan perbuatannya. Itu konsep yang pertama. Tetapi saya mempunyai konsep lain, bahwa dengan putusan ini apakah ada manfaatnya? Oke, itu dia. Saya baru akan masuk ya. Apakah jika hakim melihat ada kebermanfaatan dari keterangan terdakwa
itu hakim bisa melihat itu adalah peluang untuk bisa membebaskan terdakwa tersebut dari pasal pembunuhan berencana. Mengurangi setidaknya. Dan kenapa persidangan Eliezer yang merupakan justice kolaborator dipisah dengan para terdakwa lainnya. Kami akan mengulasnya lebih jauh pemirsa sesaat lagi.